relung hati yang baru saja kalian simak, hikmah dan pelajaran yang bisa diambil adalah sebagai berikut. Yang pertama, beribadah adalah tugas hidup manusia, karena untuk itulah manusia diciptakan. Dengan mensyukuri nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada kita, maka akan menjadikan kita semangat untuk beribadah. Pada dasarnya, ibadah merupakan bentuk syukur manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas beragam nikmat yang telah dianugerahkannya. Orang yang tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan merasa malas, bahkan enggan untuk beribadah. Para pelajar sekalian, selanjutnya kalian akan menyimak segmen memperkaya khazanah keilmuan dan akan mendapatkan jawaban dari beberapa pertanyaan yang sudah disuguhkan di awal video ini. Jadi, silakan catat materi jawabannya sesuai dengan pertanyaan tadi. Makna bersyukur dan beribadah. Syukur merupakan ungkapan terima kasih kepada pihak yang telah berjasa kepada kita, baik dalam bentuk moral maupun material. Dan syukur bisa ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada manusia. Syukur kepada Allah perwujudannya tidak lain adalah dengan beribadah, yaitu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Meskipun tidak ada amal yang dapat mencukupi untuk sekadar berterima kasih atas segala limpahan nikmatnya, apalagi untuk membeli surganya. Jadi, kalaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita surga, tentu bukan karena ibadah kita, tetapi karena besarnya kasih sayang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ibadah meliputi aspek ritual seperti sholat dan sejenisnya, dan juga aspek sosial, yaitu yang mencakup segala aktivitas hidup sehari-hari dari persoalan yang paling sepele seperti bersin, sampai hal yang paling dianggap besar apapun bentuknya. Adapun syukur kepada manusia, perwujudannya adalah dengan cara membalas perbuatan baik dengan cara yang lebih baik atau dinamakan ihsan, atau setidaknya sama baiknya. Walaupun dalam konteks bersyukur kepada orang tua, tidak ada perbuatan yang dapat setimpal dengan kebaikan mereka, apalagi melebihi. Dari sisi caranya, bersyukur meliputi 3 aspek. Yang pertama, dengan menggunakan hati. Yang kedua, dengan menggunakan lisan. Dan yang ketiga, melalui perbuatan. Adapun bersyukur dengan hati adalah dengan cara mengakui dan menyadari sepenuhnya bahwa segala nikmat yang diperoleh berasal dari Allah. Dan bersyukur dengan lisan dilakukan dengan cara mengungkapkan secara lisan rasa syukur itu dengan mengucapkan tahmid, yaitu hamdalah atau alhamdulillah. Dan bersyukur melalui perbuatan dilakukan dengan cara melakukan semua perbuatan yang baik dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta bermanfaat baik bagi diri maupun bagi sesama. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikannya merupakan kewajiban manusia. Ketika manusia yang tidak bersyukur berarti berbuat maksiat atau dosa dan akan mendapat balasan siksa, seperti ditegaskan dalam salah satu firman-Nya, yaitu terdapat dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. Jika kalian bersyukur, niscaya akan kami tambah nikmat baginya. Dan jika kalian kufur atau mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya siksaku itu teramat pedih. Kaitan antara bersyukur dan beribadah. Ketika manusia mengakui bahwa segala fasilitas hidup berupa kenikmatan di dunia ini adalah karunia dari Allah, maka dia akan termotivasi untuk bersyukur atas segala pemberiannya. Adapun bentuk syukur manusia terhadap Allah adalah dengan melakukan apapun perintahnya dan menjauhi segala hal yang dilarangnya. Dan perilaku tersebut dinamakan ibadah. Meskipun pada dasarnya bentuk ibadah yang kita lakukan tidak akan pernah bisa membalas kenikmatan yang telah diberikannya kepada kita. Maka untuk itulah kita perlu beribadah kepadanya seumur hidup kita. Ketika manusia mengakui bahwa kemudahan yang dia dapatkan dalam kehidupannya merupakan bantuan dan kepedulian dari orang lain, seperti kebaikan orang tua atas dirinya, maka dia akan termotivasi untuk bersyukur dengan berterima kasih kepadanya, baik dengan memberikan kebaikan yang serupa atau bahkan lebih. Meskipun pada dasarnya, kebaikan yang kita berikan untuk orang tua tidak akan pernah bisa membalas kebaikan yang telah diberikannya kepada kita. Untuk itulah kita perlu berbakti kepadanya seumur hidup kita. Jadi, kaitan antara syukur dan ibadah adalah sebagai berikut. Dengan bersyukur, kita akan termotivasi untuk beribadah. Dan ibadah adalah bentuk upaya kita untuk mensyukuri nikmat yang telah dirasakan. Orang yang pandai bersyukur akan senantiasa termotivasi untuk beribadah. Dan orang yang malas bahkan enggan untuk beribadah, maka dia orang yang tidak bersyukur.
Hikmah bersyukur dan beribadah. Adapun hikmah bersyukur dan beribadah adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan keberkahan dari setiap rezeki yang kita terima, sebagaimana janji Allah dalam firman-Nya, "Jika kalian bersyukur, niscaya akan kami tambahkan nikmat baginya, dan jika kalian kufur, maka sesungguhnya siksaku itu teramat pedih." Quran Surat Ibrahim ayat 7. Yang kedua, menemukan ketenangan batin dan kedamaian hati dalam menjalani semua aktivitas sehari-hari, karena kerelaannya dalam menyikapi pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, terhindar dari siksa api neraka, karena telah menjadi hamba yang tahu diri dengan selalu bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dijanjikannya dalam Quran Surat Ibrahim ayat 7. Sikap dan perilaku mulia. Sikap dan perilaku mulia yang dapat kita kembangkan dari tema ibadah dan bersyukur diantaranya ialah sebagai berikut. Yang pertama, bersikap qanaah, yaitu menerima semua jenis kenikmatan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang dianggap kecil maupun besar, dengan ikhlas dan penuh kerelaan. Tanpa qanaah tidak mungkin kita dapat bersyukur. Yang kedua, berusaha mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Yang ketiga, berusaha mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala keadaan dan menjauhi larangannya sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, berbakti kepada kedua orang tua sebagai bentuk terima kasih kepada mereka atas semua perjuangan dan pengorbanannya dari sejak dalam kandungan hingga saat ini. Yang kelima, memperbanyak amal soleh atau perbuatan yang bermanfaat bagi sesama sebagai bentuk nyata